Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Kali ini kita akan melihat bagaimana struktur dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, gambar yang sedang ditampilkan ini merupakan struktur dari sel tumbuhan, di mana sel tumbuhan ini memiliki karakteristik tersendiri ya, karena dia memiliki dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung pada sel tumbuhan. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih pada sel hewan, di mana pada sel hewan ini dia sifatnya lebih elastis karena dia tidak memiliki dinding sel, dia hanya memiliki membran sel saja. Oke, selanjutnya sini kita bisa lihat perbandingannya ya antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Untuk kedua sel ini dia sama-sama memiliki organel, itu ada mitokondria, ada sitoplasma, retikulum endoplasma, ada nukleus, badan Golgi, dan juga membran sel. Namun, untuk kedua sel ini juga memiliki organel sel tertentu yang tidak dimiliki satu sama lain. Contohnya kalau pada tumbuhan itu ada yang namanya kloroplas, ada dinding sel, dan juga ada vakuola. Begitu juga pada sel hewan itu ada yang namanya lisosom dan juga sentrosom. Nah, sekarang kita beralih pada struktur organel yang pertama, itu ada nukleus atau inti sel. Dia terdiri atas nukleolus atau anak inti, kemudian ada membran nukleus dan juga ada kromosom. Di dalam inti sel, terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Nah, ini adalah untaian DNA yang berbentuk helix. Nah, selanjutnya ini merupakan struktur dari membran nukleus atau membran inti, di mana dia terdiri atas membran lipid bagian luar dan membran lipid bagian dalam, serta protein. Dan membran nukleus ini berfungsi sebagai pelindung serta pemisah dari organel sel lainnya. Organel selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu berfungsi dalam sintesis protein bersama-sama dengan ribosom. Kemudian di sini ada RE kasar dan juga RE halus. Kalau RE kasar itu dia berfungsi memproduksi protein melalui mekanisme transkrip dan translasi. Sementara RE halus berfungsi untuk menghasilkan karbohidrat dan lemak. Nah, retikulum endoplasma ini juga berfungsi sebagai alat transportasi zat pada sel, di mana dia mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik. Nah, organel sel selanjutnya itu adalah badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi dalam sekresi pada sel. Dia terdiri atas cis phase dan trans phase. Kalau cis phase itu fungsinya sebagai penerima vesikula transport dari RE, sedangkan trans phase berfungsi mengirim vesikula transport. Selanjutnya kita beralih ke struktur membran sel, di mana membran sel ini merupakan membran terluar yang tersusun atas senyawa kimia lipoprotein, yaitu gabungan antara lipid atau lemak dengan protein. Bisa kita lihat gambarnya, yang berwarna biru itu merupakan protein, yang berwarna putih itu merupakan lipid atau lemak, itu disebut dengan fosfolipid. Fosfolipid ini terdiri atas bagian kepala dan ekor. Bagian kepala itu dia sifatnya hidrofilik, sedangkan bagian ekor dia sifatnya hidrofobik. Adapun fungsi dari membran sel ini sendiri adalah sebagai tempat keluar masuknya zat, baik itu ke dalam sel maupun keluar sel. Nah, organel sel selanjutnya adalah plastida, di mana plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Dia terdiri atas tilakoid dan tumpukan tilakoid itu membentuk grana. Plastida ini berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Struktur organel sel selanjutnya adalah mitokondria, di mana mitokondria ini merupakan tempat respirasi seluler, dan fungsi utama dari mitokondria adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang diperoleh dari proses respirasi sel. Mitokondria ini juga memiliki fungsi sebagai pengatur aktivitas metabolisme sel.